Maka kata Allah, mereka seperti binatang. Kenapa? Karena mereka akan selalu membutuhkan bahasa kasarnya cuan. Karena kepentingan mereka itu dunia, bukan yang lain. Karena mereka berharap itu tadi. Kalau tak ada harapan mustahil. Paham Bapak Ibu ya? Baik. Maka kalimatnya zalika matsalul ladzi qaumil ladzina kadzdzabu bi ayat, itulah permisalan orang-orang yang mendustakan ayat kami, kata Allah. Dan apa karakter kedua? Dalam ayat yang lain Allah katakan yashtaruna bi ayati tsamanan qalila. Mereka perjualbelikan agama kami untuk mendapatkan keuntungan dunia. Apa yang mereka lakukan? Mohon maaf, yang dilakukan oleh mereka saat ini adalah bagaimana menjual masjid, panti asuhan, pesantren. Nama-nama itu menjadi hal-hal yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Apa bahasanya? Oh, perhatian dia sama agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atsba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin. Kemudian Allah melanjutkan ayat selanjutnya, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wa atba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatrukhu yalhas. Dzalika matsalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Surat Al-A'raf ayat 175 sampai 176. 177-nya sa'a matsalal qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Ayat ini sudah pernah kita bahas beberapa, kalau tak salah 2 pekan yang lalu, tentang karakter fitnah akhir zaman melalui penjualan agama. Bahasa lainnya gorengan isu sara agama untuk kepentingan dunia. Ini sudah kita sampaikan dulu. Tapi apa yang terkait dari sini? Dalam ayat ini kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir, begitu juga oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab yang sama, nama kitabnya Tafsir Al-Munir, karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, ulama kita orang Nusantara yang sangat terkenal, yang punya adik kandung namanya Syekh At-Tamim, pejuang haji Indonesia pertama, namanya Syekh At-Tamim. Imam Nawawi Al-Bantani bukan mengomentari, mencoba mentafsirkan ayat ini. Ada beberapa sifat dari manusia, Yang pertama melalui ayat ini, sifat yang pertama adalah ketika dibacakan ayat Allah kepada mereka, kemudian ada di antara mereka, segolongan di antara mereka yang memanfaatkan ayat tersebut karena menuruti hawa nafsu.
fansalakha, kemudian fa'atba'ahu syaitan, dia diikuti oleh syaitan. Artinya dia jadikan hawa nafsu dia yang ditunggangi oleh syaitan untuk menjadi petunjuk dia, imam dia. Bahasa sederhananya dia jadikan Tuhan itu setannya. Artinya manusia lebih senang mendahului setan daripada Tuhan. Kata itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah, siapa orang yang seperti itu? Orang yang kemudian mengikuti hawa nafsu begitu tuh dengan agama itu siapa? Kadzdzaba bi ayatina, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Contoh orang yang mendustakan ayat Allah itu, ini contoh. Orang yang berkhianat kepada Allah itu pasti nerakanya azabun alim. Contoh pengkhianat itu adalah orang yang menolak kebenaran. Menolak kebenaran itu begini. Ini sudah nyata benar, tapi kemudian dia salahkan dengan cara yang salah. Kemudian contoh orang yang mendustakan ayat Allah, orang yang mendustakan agama, contoh lain adalah orang yang tak mau tahu, yang mereka tidak mau tahu dengan azabnya Allah. Kita ambil contoh kasus yang berlalu, kasus yang telah berlalu. Dikatakan oleh Nabi, ar-rashi wal murtasi finnar. Memang tak berdosa, yang menerima suap itu tak berdosa, cuman langsung masuk neraka, kan begitu. Tapi ada sebagian orang mengatakan suap itu tak salah. Kenapa tak salah? Nah, itulah pokoknya. Kenapa tak salah? Karena kalau seandainya suap itu sudah menjadi darah daging, kalau kita tak suap, kita kalah. Sampai sini paham Bapak-bapak Ibu-ibu ya? Perbuatan ini salah, tapi bisa jadi di akhir perbuatan itu menjadi sebuah ijtihad. Kita ambil contoh, makan babi haram, tapi bisa menjadi sebuah ijtihad yang diperbolehkan, hanya mengurangi ketika memang tak ada lagi. Kita ambil contoh pemimpin kafir semua. Semua pemimpin yang maju kafir. Muncul satu orang non muslim, sementara tak punya duit. Misal, semua pemimpin kafir itu punya duit. Mereka akan menghalalkan yang haram agar mereka bisa duduk. Misal, maka wajib bagi kita, kalau kita selaku umat muslim, kalau seandainya kita berpandangan, kalau kita main lurus pasti kalah. Tapi bagaimana caranya? Dalam konteks itu ulama berbeda pendapat, termasuk Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, boleh kita melakukan itu untuk melepaskan tanggungan kita, untuk mendapatkan haknya kita. Boleh. Kontraktor, makanya ada kontraktor syariah. Ini lucu. Kapan-kapan boleh kita bahas tuh kontraktor syariah. Saya sekarang ini unik Pak. Sekarang ini yang berbau syariah tuh banyak. Ada namanya ojek syariah. Berarti pakai tosa. Kan tidak boleh gandengan kan begitu. Ada namanya laundry syariah. Apa namanya lagi? Hotel syariah. Oke lah. Hotel syariah itu yang membedakan apa? Yang membedakan cuma buku nikah. Itu kalau diperhatikan buku nikah. Kalau tak berperhati sama aja itu berarti. Bapak masuk, suami istri, ya. Mana buku nikah? Ah, ini buku nikah. Selesai. Kalau tak ada buku nikah, apa bedanya? Yang penting untung. Ini karakter manusia akhir zaman, yang penting untung. Nah, dalam ayat ini kata Imam Nawawi Al-Bantani, ada karakter orang yang menjual agama itu dengan ditunggangi satu sifat yang disebut dengan mendustakan ayat Allah. Kalimatnya kadzdzaba. Kadzdzaba itu bukan kadzaba, bukan kadziba. Kalau cuman kadziba satu kali, tapi kadzdzaba berarti dia sering mendustakan. Ada kalimat tasdidnya. Yang uniknya adalah kalimat ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tapi didustakan oleh umat muslim. Didustai oleh umat muslim karena kepentingan dunia. Itu sederhana Pak. Kenapa? Karena tidak adanya khasyah. Maka salah satu sifat ulama, ciri ulama akhirat itu, dia wajib punya sifat namanya khasyah. Kata Imam Al-Ghazali punya sifat khasyah, takut. Kita ambil contoh. Dulu kita pernah bahas di masjid ini 20 yang membatalkan syahadat.
Satu di antara 20 itu, nomor ke-17 kalau tak salah, akan muncul di akhir zaman itu orang yang menghalalkan dan mengharamkan. Artinya mufti baru. Mufti baru itu dia tak punya ilmu tapi dia jadi ahli fatwa. Mengharamkan dan menghalalkan, artinya mereka berhak memfatwakan sesuatu. Ketika mereka tak berilmu memfatwakan sesuatu dan keluar dari jalur agama yang disyariatkan, maka hukumnya membatalkan syahadat. Kata Said Hawa, batal syahadatnya. Itu kata Said Hawa. Itu karakter yang kedua. Kemudian contohnya kata Allah, orang seperti ini kata Allah, orang seperti ini kata Allah, ini Allah yang bilang nih. Mohon maaf kalau agak kasar tapi bahasanya bahasa Al-Quran. Kata Allah, kalau ada orang seperti ini, mereka dipermisalkan oleh Allah di dalam Al-Quran seperti, mohon maaf, guguk. Apa tuh guguk, Pak? Susah nak bicaranya segitu. Kalbun. Kalbun. Bapak kasih makan dia menjulur, tak bapak kasih makan lidahnya tetap menjulur. Sampai sini paham ya? Bayangkan betapa kerasnya Allah mengatakan ada manusia yang berilmu, mereka memperjualbelikan agama, mereka permainkan agama untuk kepentingan dunia, mereka dustakan ayat-ayatku kata Allah, mereka permisalannya seperti binatang. Sifatnya, permisalan sifatnya seperti binatang. Bahkan disebutkan kalbun. Apa kata Syekh Wahbah Zuhaili? Begitu kerasnya Allah mempermisalkan manusia yang mendustakan ayatnya Allah. Kalimat ini ada kaitannya dengan apa yang kita sampaikan malam hari ini. Yang ingin kita angkat adalah mengulang 2 pekan yang lalu tentang munculnya karakter ulama akhir zaman yang disebut dengan ulama su, ulama yang buruk perangainya. Ulama su ada 2. Ada ulama yang buruk secara karakter perangai, ada ulama yang busuk, yang buruk secara ilmu. Nah, ini yang harus kita kaji, Pak. Biar kita sadar. Tahu kita karakter ulama su' tu. Kalau tahu kita karakter ulama su' tu, masih duduk juga kita sama ulama begitu, apa bedanya kita dengan mereka? Kata Allah, idzan antum mithluhum. Kamu seperti itu. Itu Allah yang bilang. Itu Allah yang bilang. Kalau kita tak mampu merubah mereka yang berilmu menjadi lebih baik, jangan duduk sama mereka. Setidaknya kita tinggalkan mereka. Tujuannya sederhana, agar orang-orang semakin sedikit untuk ikut bersama mereka sehingga nanti terputus. Kita ambil contoh yang paling sederhana, jaringan Islam liberal. Jil, jaringan Islam liberal. Jadi kalimat yang pertama kali yang mengeluarkan kalimat begini, memisahkan antara agama dengan politik. Ustadz tak boleh berpolitik. Itu jil, jaringan Islam liberal. Kenapa? Karena mohon maaf Pak, mohon maaf. Kenapa? Alasannya cuma satu saja. Agama itu punya banyak aturan. Kalau aturan agama diterapkan, maka susah mencari celah. Pemilihan, kalaulah aturan agama, kalaulah aturan nilai-nilai agama diterapkan dalam aturan pemilihan, susah mencari celah di mana nak membuat curang. Tak bisa. Tapi ingat, 100 jalan yang kita gunakan melalui jalan agama, 1000 jalan syaitan akan dikemukakan oleh syaitan untuk bisa menemukan celah agar mereka bisa melakukan kecurangan. Apa kata Allah? Wa makaru wa makarallah. Itu pasti Pak, itu pasti. Jadi kita mengulang kaji. Saya sengaja bawa malapetaka runtuhnya khilafah. Saya barusan dikirim hari ini, baru sore tadi sampai. Dapat buku malapetaka runtuhnya khilafah. Apa dalam buku ini Pak? Saya baca singkat tadi. Ternyata konsepnya sama. Untuk menumbangkan satu kerajaan yang begitu keras, besar, perlu, mohon maaf, perlu pemimpin, perlu ulama-ulama yang busuk, yang bisa masuk dalam kelompok orang-orang yang betul. Coba.
Sederhana tapi berbahaya. Sangat berbahaya. Maka kata Allah, mereka seperti binatang. Kenapa? Karena mereka akan selalu membutuhkan bahasa kasarnya cuan. Karena kepentingan mereka itu dunia, bukan yang lain. Karena mereka berharap itu tadi. Kalau tak ada harapan mustahil. Paham Bapak Ibu ya? Baik. Maka kalimatnya zalika matsalul ladzi qaumil ladzina kadzdzabu bi ayat. Itulah permisalan orang-orang yang mendustakan ayat kami, kata Allah. Dan apa karakter kedua? Dalam ayat yang lain Allah katakan yashtaruna bi ayati thamanan qalila. Mereka perjualbelikan agama kami untuk mendapatkan keuntungan dunia. Apa yang mereka lakukan? Mohon maaf. Yang dilakukan oleh mereka saat ini adalah bagaimana menjual masjid, panti asuhan, pesantren. Nama-nama itu menjadi hal-hal yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Apa bahasanya? Oh, perhatian dia sama agama. Tapi itu busuk. Tapi itu tipu daya. Kaidul kafirin. Kaidul munafiqin. Cara kaum munafik membuat tipu daya. Kembali kepada asal, Pak. Kembali kepada asal. Masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang jelas-jelas hidup dengan karakter yang begitu mulia. Tapi lihat bagaimana baginda Nabi bisa diracun. Yang bunuh Nabi siapa? Wanita, perempuan, meracuni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu Nabi kenapa harus diracun? Orang dalam kok yang meracun. Orang dalam. Tapi alhamdulillah di akhir hayat Nabi kemudian mengampuni perempuan tersebut, pelayannya. Nabi, Pak. Nabi. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Maka wajar ketika Utsman bin Affan mengatakan, nanti di akhir zaman itu kata, kalau sudah aku mati, maka tidak ada namanya perdamaian. Kata Utsman bin Affan. Ini Utsman bin Affan yang bilang, tidak ada perdamaian. Sepeninggalanku tidak akan ada perdamaian. Ketakutan Utsman bin Affan terjadi. Sekian banyak orang-orang yang melakukan hal-hal untuk menghalalkan yang haram. Maka apa kata Umar bin Khattab dalam riwayat yang lain? Dalam hadisnya, hadis ini mauquf sampai ke Umar bin Al-Khattab. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati a'immatul mudillin. Yang aku takutkan di akhir zaman itu a'immatul mudillin. Pemimpin yang sesat, pemimpin yang dusta, pemimpin yang ingkar, ulama yang dusta, ulama yang ingkar, ulama yang ulama yang cinta dunia. Kata Nabi, saya tidak takut, yang saya takutkan, yang saya khawatirkan, ma akhafu ala ummati, yang aku khawatirkan dari umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa ghairid dajjal, bukan dajjal. Tapi yang aku takutkan, kata Nabi, ulama su. Bayangkan, mohon maaf Bapak Ibu, ini kita sampaikan aja. Kita sampaikan. Dajjal belum datang. Tapi manusia yang bersifat dajjal sudah ada. 200.000 bisa goyah. Itu belum dajjal. Kalau dajjal, yang datang betulan dajjal, habis kita, Pak. Yang selamat dari dajjal dalam hadis Nabi yang membaca surat Al-Kahfi. Tapi ada karakter lain yang bisa selamat daripada itu. Mereka yang mengetahui bagaimana ciri-ciri ulama-ulama su bisa terselamatkan dari dajjal. Kenapa? Dajjal kurang pintar apa? Pintar banget. Mohon maaf, jangankan dajjal, tak usah dajjal lagi. Seorang profesor yang ngomong, yang berbicara, tidak tahu dia ahli apa, bisa mempengaruhi ratusan umat manusia dengan bahasanya. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya, kata Allah. Itu Allah yang bilang, bukan saya, Pak. Kata Allah, manusia itu mudah tertipu dengan bahasa orang yang dianggap cerdas. Maka nanti akan kita sampaikan di akhir karakter ulama su itu apa.
Apa kata dalam riwayat yang lain? Kata Ziyad ibn Hadir al-Asad. Kata Ziyad ibn Hadir al-Asadi, hal ta'rifu ma yahdumul Islam? Tahukah kalian siapa orang-orang yang akan menghancurkan Islam? Mohon maaf Bapak Ibu, yang menghancurkan Islam itu adalah umat muslim itu sendiri. Jadi jangan salah. Kalau kita tak sadar, kalau kita tak berpikir, ini mohon maaf ini, terlalu sedikit manusia yang berkarakter ulil albab, cerdas dengan keimanan. Tapi kalau cerdas doang banyak, tapi cerdas dengan keimanan sedikit. Berkoar-koar mulut beribu-ribu, tak akan, tidak akan. Tapi kalau Nabi saja yang ngomong tak mampu mempengaruhi, apalagi yang bukan Nabi, apalagi yang bukan Nabi. Nah ini Bapak Ibu, yang uniknya adalah ketika kita tak bisa melihat karakter itu bercampur antara yang hak dan yang batil. Pertanyaannya adalah ketika yang hak dan yang batil ini bercampur, di dalam yang hak itu ada ulama, di dalam yang batil juga ada ulama. Sekarang pertanyaannya yang mana yang mau kita ikuti? Ulama yang batil atau ulama yang betul? Batil dan betul. Saking bercampurnya. Mohon maaf betul. Karena kita sekarang, posisi kita begitu saat ini Pak. Menghadapi kondisi yang sangat rumit, ditambah kita sudah punya banyak masalah, muncul para pemimpin dan ulama-ulama yang punya masalah. Masalahnya apa? Masalah dengan dunia mereka. Kita ambil contoh Pak. Sudah ditunjukkan di televisi itu Pak. Ada ustadz-ustadz yang pamer lah. Ada ustadz-ustadz yang berkelahi lah. Ada ustadz-ustadz yang sikut menyikut lah. Nanti kita sampaikan, bolehkah para ulama itu gabung dengan pemerintah? Bolehkah ulama itu berpolitik? Bolehkah ulama itu mengambil ijtihad kesimpulan? Buat nanti kita sampaikan 3 perkara tersebut. Karena itu penting, ada kaitannya. Biar Bapak Ibu tahu semua. Baik. Kemudian katanya, qala qultu la. Qala yahdimuhu zallatul alim. Islam akan dihancurkan oleh para alim yang bejat. Mereka tertipu dengan bahasa para alim, tapi sesungguhnya mereka punya motif di belakang itu untuk mencari keuntungan dunia. Jelas. Tak perlu saya sebutkan contoh kan? Kalau perlu kita kasih contoh. Perlu Pak? Contohnya. Contoh nih. Contoh. Ada, tapi kita sebut nama ya. Ada ulama masuk politik, dia jual agama, dia buat fatwa. Dia halalkan yang haram. Apa ya yang halal itu? Apa dia kata? Ini mohon maaf nih, apa dia kata? Tak ada masalah kalau kita suap tuh. Tak masalah. Karena kita sekarang ini di zaman suap. Itu yang ngomong Ustadz. Kan sakit kepala kita Pak. Saya bilang nih Ustadz abal-abal lah bukan. Pengen juga kita duduk, kita tengok. Itu satu. Ada ustadz, ini mohon maaf lagi, ada ustadz ikut pula dia, caleg. Apa dia kata? Jangan kalian pilih si A, si B, si C. Karena mereka melakukan suap, kata dia. Di akhir pengajian apa kata dia? Jangan lupa pilih saya, kata dia. Kan kurang ajar itu Pak. Apa Pak? Fa'tabiru ya ulil amplop, kata dia. Insyaallah. Betul. Kita harus akui Pak, mohon maaf, kita harus akui. Bisa seorang ulama, seorang yang dipanggil ustadz, berdiri di hadapan khalayak ramai, dengan gagah dia merokok, dia sebarkan uang. Kadang dengan tangan kiri, kadang dengan tangan kanan. Mohon maaf Pak, kita tidak lihat itu sekarang. Oke lah, dia berilmu. Yang kita ingin lihat bukan ilmu saja, akhlaknya mana. Cuma pengikutnya banyak. Kalah saya Pak. Saya tak punya pengikut. Asa bayangkan Bapak. Ustadz Mustafa Umar itu tak banyak pengikutnya. Paling di sini aja Pak. Akan beliau seluruh Indonesia banyak ikut tuh. Itu uniknya Pak. Yang kita mau kasih tahu, mana kita umat muslim yang berpikir itu mana. Sederhana kan kita berbicara. Tapi ternyata bagian daripada tanda datangnya akhir zaman.
Apa kata mereka? Kata dalam hadis ini, zalatul alim. Yang repot itu Pak, mohon maaf Pak ya, yang repot itu ulama. Makanya penghuni neraka pertama itu kalau lihat perjalanan sejarah Isra Mi'raj, jangan dilihat yang perempuannya saja yang masuk neraka. Yang pertama mengisi neraka itu bukan perempuan. Ulama su. Yang pertama kali ngisi. Antaqulu ma la taf'alun kabura maqtan, kata Allah. Dia ngomongnya lancar. Suruh tahajud dia tak tahajud. Suruh sedekah pelitnya minta ampun. Suruh berbuat baik disinggung sakit hati. Disuruh jangan mencela, dia paling utama mencaci maki. Ini saya cuma sampaikan yahdimul Islam, cara mereka menghancurkan Islam. Maka wajar ketika Nabi mengatakan badal Islam gharib wa sayaudu kama badal gharib. Islam itu memang aneh datangnya. Maka kembali dalam keanehan. Aneh bagi umat Islam itu sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu, aneh bagi umat Islam sendiri itu artinya adalah kita aneh dengan nilai-nilai agama Islam. Aneh kita. Ada orang pakai kerudung kita aneh. Ada orang sopan kita aneh. Ada orang berakhlak kita tak suka. Ada orang rajin di masjidnya sembahyang, salat 5 waktu di masjid ya, kita tak pernah salat tapi mencaci maki. Kita yang caci maki. Kita tak ke masjid, kita yang caci maki. Ada orang bersedekah, dia cuma 1.000 sedekahnya ya, tapi mencaci maki yang jutaan rupiah. Yang jutaan rupiah tak pernah komentar, yang 1.000 komentarnya sampai kiamat komentar terus isinya. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Dan ada orang-orang yang memanfaatkan kondisi demikian. Apa kata, mohon maaf saya sampaikan, apa kata kaum Yahudi? Yang kami cintai itu yang begitu. Yang dicintai Yahudi itu yang begitu. Kitanya aja yang tidak sadar. Begitu Yahudi mengatakan dengan besar suara. Dulu Yahudi sembunyi-sembunyi, kalau sekarang tidak. Terang-terangan, kalian dah berantem, kalian sama kalian tak selesai, apalagi sama kami gitu deh. Itu bahasa Yahudi, bahasa Yahudi meremehkan. Sekarang kita lihat contoh paling sederhana, boikot produk Israel. Sampai kapan kita kuat? Sekarang udah mulai merembet semua kan? Dulu semangat boikot Israel produk, boikot. Seminggu Pak, tahannya seminggu. Lagatan lidah ini tak minum Starbucks gitu deh. Apa coba Pak? Coba bayangkan. Seminggu kita mampu boikot produk Israel. Cuma mampu, sisanya pelan-pelan datang KFC, pelan-pelan Dunkin Donat. Pelan-pelan, itulah Pak keadaan kita saat ini. Maka wajar kata Allah, mereka pendusta, mendustakan nilai-nilai agama. Kemudian wajidalul munafiq bil kitab. Jidalul munafik itu begini maksudnya. Muncul kaum munafik di akhir zaman tuh, banyak kaum munafik dan cerdas-cerdas. Maka kata orang soleh, kata orang alim, berdebat dengan orang munafik itu tidak ada gunanya. Berdebat dengan orang munafik tidak ada gunanya. Makanya Bapak Ibu, karakter munafik perlu kita cari tahu. Sudah kita sampaikan kemarin di masjid ini juga. Sudah kita kenalkan karakter kaum munafik itu. Bukan munafik secara sifat, tapi munafik secara i'tiqad, keyakinan. Dan yang terakhir, yang ketiga, wa hukmul a'immatil mudillin. Munculnya ulama-ulama, pemimpin-pemimpin yang mengambil hukum sendiri, yang memunculkan fatwa-fatwa sendiri, yang memunculkan fatwa-fatwa yang sesuai dengan kehendak perutnya, yang menyesatkan masyarakat. A'immatul mudillin. Kita ambil contoh. Seorang pemimpin, kalau dia beragama Islam, ini seorang pemimpin, kalau dia beragama Islam, tahu dia mana yang salah, mana yang betul. Kalau ada rakyatnya, kalau ada anggotanya nikah beda agama, jangan dibetulkan. Ini dia betulkan. Masa iya pemimpin kok pawang hujan? Pemimpin kok percaya dengan pawang hujan? Pemimpin kok percaya dengan pawang banjir? Itu kan sesat kita Pak. Kalau kita tahu, mohon maaf, kalau kita yang bodohnya saja kita tahu. Mana yang sesat dan tak sesat itu kita tahu. Habis kita Pak, jangan dibodoh-bodohkan lagi kita Ibu. Habis Pak. Jadi berarti Bapak Ibu kalau dah tahu, berarti tanda akhir zaman sudah mulai kiamat sudah mulai dekat.
Maka harus kita persiapkan. Kalau kita tak mempersiapkan diri, kita yang hancur, kita yang mati, kita yang diinjak orang, kita yang akan dihabisi. Maka kata Nabi dalam riwayat yang lain, yakunu baina yadayi sa'ah, muncul salah satu tanda akhir zaman, fitanun, fitnah akhir zaman, kaqita'il lailil muslim, seperti bagian daripada malam hari yang begitu gelap. Maksudnya apa? Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafirun. Apa maksudnya? Maksudnya ada orang-orang yang di malam hari, atau maaf, di pagi hari mereka beriman kepada Allah, malamnya kafir ya. Ada ulama-ulama yang paginya wah minta ampun, dah kencengnya ibadahnya, kencengnya tahajudnya kan, fatwanya oke, malamnya dugem deh. Itu permisalan Pak, mohon permisalan saja. Kalau ada berarti ya bagian, kalau tak ada ya alhamdulillah. Tapi begitu kata Nabi, akan muncul akhir zaman orang yang malam, yang paginya mereka beribadah, muslim dia, mukmin dia, malamnya kafir. Sebaliknya, apa kata dia? Yumsi kafiran wa yusbih mu'minan. Sore hari mereka jadi kafir, malam hari mereka jadi mukmin. Itu isinya nanti kata Nabi. Siapa mereka kata Nabi? Mereka yabi'u aqwamun dinahum, mereka yang memperjualbelikan agama mereka bi'aradin minad dunya. Mereka jual nilai-nilai keagamaan dengan nilai-nilai dunia. Rela kita jual agama kita hanya karena duit. Kita rela jual agama kita, harga diri tidak lebih penting daripada harga diri sebuah agama. Yang harus kita angkat itu harga diri agama, bukan harga diri pribadi. Takut miskin karena kita bela agama. Takut kita. Itu yang terjadi. Kalau kita dah makan budi orang, susah bagi kita untuk menyalahkan orang lain. Itu yang ditakutkan oleh seorang ulama yang betul-betul cinta kepada Allah. Apa kata mereka? Seorang ulama, Syekh Bashir, kata beliau, ketika disodorkan rumah oleh seorang pejabat, apa kata beliau? Aku bukan tak mau menerima pemberianmu, kata dia. Kalau aku terima pemberianmu, suatu saat engkau salah, sulit bagi lidahku untuk menyalahkanmu, kata dia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, begitu nak keadaan kita saat ini? Kalau sudah terlanjur makan duit, yang haram pun bisa kita halalkan. Kita cari fatwanya kalau bisa. Nah, bayangkan Pak. Ini keras-keras sikit tak apalah. Tak apa-apa. Ibu tak apa-apa, kami was-was Bu. Baik. Sampai sini paham Bapak Ibu. Maka kata Nabi, yang paling ditakutkan oleh Nabi di akhir zaman bukan Dajjal saja. Kalau Dajjal itu dah jelas, tapi kita takut yang selamat dan tak selamat saja. Dajjal itu lebih pintar daripada profesor. Lebih pintar daripada profesor. Kalau profesor ini mungkin satu mata kuliah atau satu nilai materi saja mungkin yang dia kuasai. Kalau Dajjal semua materi dia kuasai. Nanti entah kontraktor dia kan, lebih dari kontraktor, mungkin lebih canggih pula dia lagi. Baik. Nah, sekarang saya ingin angkat satu karakter dari kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata Syekh Imam Al-Ghazali? Kata Imam Al-Ghazali, ada karakter-karakter ulama su' di akhir zaman. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, tapi jangan pula dibanding-bandingkan. Ya cuman sekedar kita tahu alhamdulillah. Ada ulama-ulama yang menjual ilmunya kepada penguasa. Ini saya ambil contoh ya Bapak Ibu ya, saya ambil contoh. Dulu ada satu lembaga minta fatwa kepada para ulama. Dijawab oleh ulama tadi. Bayarannya berapa? Mungkin entah 45 juta, entah 50, saya lupa waktu itu. Sekitar 40 juta atau 50 juta gitu. Datang satu fatwa. Hanya dengan harga berapa? 40-50. Makanya Bapak Ibu, sertifikat halal itu sekarang sudah berubah. Sudah pindah tangan.
Asal punya aja duit aman tuh ya. Halal tuh. Sekarang yang bisa mengerti siapa? Yang pintar apa yang tak pintar? Kalau kita tak mau tahu, mohon maaf, makanya sekarang kenapa banyak umat muslim tak mau perhatian dengan yang halal-halal begitu. Karena mohon maaf itu bukan bagian daripada tren masa kini. Halal haram tuh masa tren dulu, masa Nabi tuh. Kalau sekarang tak ngetren lagi halal haram. Bayangkan sama Bapak Ibu. Begitu kita dicuci otaknya oleh kaum-kaum jil, kaum-kaum Yahudi, kaum-kaum komunis, mereka cuci otak kita untuk tidak berpikir tentang hal yang haram dan halal. Bahkan mereka bisa lakukan, mohon maaf, mereka bisa membeli label halal. Bahkan apa yang lebih parah lagi, mereka punya label halal, makanan mereka tak halal. Coba tengok besok. Kapan-kapan boleh Bapak Ibu. Saya pernah makan di warung bakso Bapak Ibu. Memang enak, alhamdulillah. Wah, enak kali pokoknya. Saya 2 kali tambah. Apa kata dosen saya waktu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta? Tahu ndak Wan katanya? Yang tukang antar daging tuh kawan saya katanya. Kata dosen tuh. Iya alhamdulillah Prof, saya bilang gitu. Tapi daging yang diantar tuh daging babi Wan katanya. Saya bilang, enak Prof tuh. Coba Pak, kurang ajar enggak tuh Pak? Mereka tak kasih tahu, mereka tak mau kasih tahu. Tapi kenikmatan daging itu terasa Pak. Apa kata kawan saya? Dimuntahkannya Pak, dimasukkan tangannya, dimuntahkannya. Kalau saya udah terlanjur masuk susah keluar sendiri saya bilang. Bayangkan Pak. Cara mereka memasukkan, mohon maaf. Banyak makanan-makanan saat ini yang dicampur dengan minyak babi. Banyak campurannya itu banyak Pak. Cuman kita perlu mencari itu. Dulu namanya Britok itu, sampai sekarang Britok itu tidak ada label halal. Masih kita pengen makan. Tidak ada label halalnya. Kalau kita muslim perhatian kita tidak usah makan. Harusnya. Maka kalimat halalan thayyiban itu penting untuk bagi kita sebagai seorang muslim. Baik. Menjual ilmu kepada penguasa. Bayangkan punya ulama yang karismatik. Kemudian mereka mohon maaf gitu. Mampu menjual agama. Betapa banyak pengikutnya dia. Sehingga bagi yang lain. Wong dia aja begitu kok. Kita kan ngikut dia. Dulu Pak, mohon maaf ya. Saya sampaikan. Ada namanya Voice Gold Mining Corporation. VGMC. Tahu? Itu investasi bodong. Ramai di Riau nih yang main Pak. Termasuk para ustadz. Nggak mau cari tahu dulu. Apa yang terjadi? 1 tahun kemudian tutup. Banyak yang stres, banyak yang gila. Mobil terjual, rumah terjual, sawit terjual. Mainnya lagi. Bayangkan deh Bapak. Bisa tertipu. Voice Gold Mining Corporation. Investasi bodong. Ada contoh yang lain? Ada orang yang ulama mengerti agama, dia punya travel. Bisa dia punya travel, tergiur dengan uang yang miliaran, dia tipu ulama, dibawa kabur duit tadi. Ada nggak kayak gitu Pak? Itu adalah banyak contoh, itu tak perlu saya kasih tahu. Nak. Baik, 2 menit lagi. Bukan 2 menit, maksudnya 2 poin lagi. Habis itu kita tutup. Itu yang pertama. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, menukar kebodohan sebagai ilmu. Jadi begini, menukar kebodohan sebagai ilmu. Pada hakikatnya dia bodoh. Tapi karena ingin dipandang wow berilmu, itu tadi Pak. Ada namanya orang-orang yang pura-pura pintar. Yang bodohnya lagi adalah kawannya dia mengakui dia pintar, padahal dia bodoh. Tapi uniknya adalah banyak orang yang percaya. Kita ambil contoh. Bapak Ibu pernah dengar ada orang yang bisa mengeluarkan duit dari baju? Siapa namanya itu? Kiai? Astagfirullah wa atubu ilaik. Di Jawa itu. Dia masukkan tangan dia ke belakang, keluar jadi duit. Yang percaya siapa? Profesor. Profesor bisa percaya? Apa namanya Pak? Profesor. Ada nggak gitu? Ada Pak. Yang kemarin lagi rame-ramenya, dia kursinya cantik, dari tangannya bisa mengeluarkan duit. Banyak yang percaya. Diperdebatkan di ILC, Indonesia Layar Club. Kalau saya ngapain ini perdebatan ini jelas bodoh begitu.
Kita yang memperdebatkan sesuatu yang bodoh, kita yang bodoh, Pak. Sesuatu yang sudah jelas di mata Allah mustahil. Kalau orang tak sholat, orang tak ke masjid, tiba-tiba bisa berjalan di atas air. Apa kata Syekh Abdul Somad? Kata Ustaz Abdul Somad, yang iblis saja bisa jalan di atas air. Coba bayangkan. Tapi uniknya manusia itu percaya. Contohnya Ida Dayak itu. Berapa banyak yang datang situ tuh? Sudah jelas-jelas tuh, Pak. Kalau ada yang bisa menyembuhkan langsung, bismillah, sholat dia dengan izin Allah gitu. Itu masih nampak oleh mata kita, dia sholat, dia ke masjid, masih nampak gitu. Ini dah nggak ke masjid, agamanya kita tak tahu, bisa dia menyembuhkan langsung. Datang umat muslim tuh, berjilbab yang datang, tahan membayar mahal, Pak. Syirik kita lama-lama, Pak. Kita yang lama-lama syirik. Percaya kita. Apa kata Nabi? Man atakahinan fa tasaddaqa bima qala faqad kafara. Datang kita kepada dukun, percaya kita dengan perkataannya dan perbuatannya, kafir. Yang terakhir, ada ulama-ulama yang memburu harta, mencari harta dan tahta. Nah, ini yang kemudian ingin kita sampaikan. Banyak ulama-ulama yang memang mohon maaf, demi kepentingan dunia mereka menjual agama mereka. Mereka rela menjadi sahabat daripada manusia-manusia munafik hanya karena kepentingan dompet mereka. Mungkin mereka takut miskin, bisa jadi, atau kita tidak tahu. Artinya adalah Allah sangat mengancam orang-orang seperti ini. Bahkan Allah sebutkan permisalan mereka seperti kalbun di dalam Al-Quran. Tak dikasih lidahnya menjulur, dikasih pun lidahnya juga menjulur. Artinya sifat dan karakter binatang itu disematkan kepada ulama yang su. Kata Nabi, ihzar, hati-hati. Di akhir zaman yang muncul adalah manusia-manusia seperti itu. Diangkat orang soleh, yang disisakan adalah ulama yang jahil, yang bodoh. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.